Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Dina Aulia, Saya Muhammad Hasan Taufik. Saya Belana Purpia. saya Atahilda Salsabila Hidayah. Saya Laras Aprilia. Saya Rangga Mahardika. Kami di sini akan menjelaskan mengenai informasi Balitri, penyadapan karet, Pembibitan kopi, proses pasca panen kopi. pasca panen kakao. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Yang pertama, profil Balitri. Dimulai dari sejarahnya. Balitri atau Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dibentuk berdasarkan SK Kementerian Pertanian No.65/OT.140/10/2011, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2011. Nah, Balitri atau Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar ini merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri karena adanya perubahan mandat komoditas. Komoditas yang ada di Balitri sekarang itu ada kopi, karet, kakao, teh, macadamia, melinjo, tamarin, kola, iles-iles, dan kemiri sayur. Visi dan misi Balitri. Nah, untuk visi Balitri yaitu pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk misinya sendiri yaitu ada 1, mewujudkan ketahanan pangan, yang kedua, meningkatkan daya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian. Selanjutnya, secara struktural, Balitri merupakan unit pelaksanaan teknis UPT Penelitian Eselon 4A, Bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Balitri dipimpin oleh seorang kepala balai yang dibantu oleh 2 orang pejabat struktural Eselon 4A, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, Kepala Balai dibantu oleh fungsional peneliti Kelti, yaitu Kelti Plasma Nutfah, Pemuliaan dan Bioteknologi, Kelti Ekofisiologi dan Teknologi Benih, serta Kelti Proteksi Tanaman. Selanjutnya, tugas dan fungsi Balitri. Balitri mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman industri dan penyegar, karet, kopi, kakao, dan teh. Dalam melaksanakan tugasnya, Balitri menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman industri dan penyegar. Yang kedua, pelaksanaan penelitian morfologi, ekofisiologi, entomologi, dan fitopologi tanaman industri dan penyegar. Yang ketiga, pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem usaha agribisnis tanaman industri dan penyegar. Yang keempat, pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman industri dan penyegar. Yang kelima, pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman industri dan penyegar. Yang keenam, penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta pendayagunaan hasil penelitian tanaman industri dan penyegar. Yang ketujuh, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sumber daya manusia. Dukungan SDM yang handal dan profesional sangat menentukan kinerja institusi. Keseluruhan SDM Balitri berjumlah 102 orang yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 30 orang penelitian, 20 orang teknisi Litkayasa, 1 orang arsiparis, 1 orang pustakawan, 1 orang analisis kepegawaian, 34 orang fungsional umum, 5 orang calon peneliti, dan 2 orang pengelola laboratorium. Untuk materi selanjutnya itu adalah pembibitan kopi. Pertama-tama kita sebelum melakukan pembibitan kopi kita harus melakukan penyiapan lahan. Nah, di penyiapan lahan itu adalah seperti pembersihan gulma, terus pembalikan tanah atau pengemburan tanah kembali. Untuk yang selanjutnya adalah pemberian kapur dan juga pembuatan bedengan. Nah, untuk selanjutnya yang pembibitan kopi itu adalah kita harus menyiapkan dulu polybag. Nah,
di bawah polybag itu harus dilubangi 7-15 lubang. Terus setelah itu kita harus menyiapkan tanah yang sudah dibasahi untuk dimasukkan ke polybag tersebut. Untuk selanjutnya itu adalah pemilihan benihnya. Benihnya itu harus yang sangat bagus gitu ya, agar tumbuhnya juga cepat gitu. Nah, untuk jarak tumbuhnya itu adalah sekitar 12 bulan. Nah, setelah 12 bulan itu kita sudah siap untuk ditanam ke dalam lahan. Untuk proses dari polybag ke tanah itu adalah pertama kali si polybagnya itu dicelupkan dulu ke dalam air sehingga tanahnya itu basah agar akar tumbuhannya tidak terlepas. Lalu setelah lepas dari polybag kita masukkan ke dalam tanah untuk selanjutnya tumbuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi penyadapan karet. Penyadapan adalah teknik pemanenan pada tanaman karet dengan melakukan tindakan membuka pembuluh lateks yang terdapat pada kulit batang tanaman karet, sehingga cairan lateks tersebut keluar. Penyadapan dilakukan pada saat tanaman karet telah memenuhi umur sadap dan lazimnya dilakukan teknik penyadapan bawah, di mana ketinggian bidang sadap dimulai dari permukaan tanah hingga pada ketinggian 100 cm, serta arah penyadapannya dari kiri atas ke kanan bawah, menuju pangkal batang. Lain halnya dengan sadap atas, dilakukan dengan menggunakan metode sadapan arah ke atas atau upward tapping. Secara umum, sadapan atas dilakukan saat bidang bawah habis, namun banyak pula perkebunan karet melakukan dua teknik sadap ini bersamaan, yaitu gunanya untuk mengoptimalkan produktivitas lateksnya. Berikutnya proses pasca panen kopi. Proses pasca panen kopi adalah proses di mana dilakukannya fermentasi pada buah ceri kopi setelah proses pemetikan berlangsung. Proses pasca panen yang umumnya dilakukan antara lain proses basah pull wash dan proses kering atau natural. Kedua proses ini memiliki perbedaan pada tahap fermentasi, di mana proses basah fermentasi dilakukan dengan perendaman selama waktu tertentu sebelum dilakukan proses penjemuran, sedangkan pada proses kering fermentasi terjadi seiring dengan proses penjemuran. Pengolahan pasca panen natural biasanya dilakukan oleh petani dengan lahan yang tidak terlalu besar. Prinsip pengolahan ini adalah buah ceri kopi yang sudah memerah dipetik lalu dikeringkan dengan sinar matahari hingga mengering selama 14-20 hari. Kopi yang telah dikeringkan dapat disimpan sebagai kopi gelondongan dan sebelum menjadi green bean, kopi tersebut ditumpuk atau dikupas dengan huller dengan menghilangkan kulit tanduknya dan grinya. Adapun secara berurut tahapan pengolahan kopi cara kering dapat dilihat pada skema berikut. Pada tahap pertama adalah sortasi, pada tahap kedua pengeringan, tahap ketiga pengupasan kulit buah, dan tahap terakhir kulit tanduk dan sortasi akhir biji kopi. Pada pengolahan pulwas, buah kopi yang sudah dipetik selanjutnya dimasukkan ke dalam pulper untuk melepaskan kulit buahnya, dan mesin pulper buah yang sudah terlepas kulitnya lalu direndam pada air selama 24-48 jam. Pengeringan dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, kemudian dimasukkan pada mesin puller untuk menghilangkan kulit dan tanduknya. Adapun secara berurutan, tahap pengolahan kopi secara pulwas dapat dilihat pada skema berikut. Yang pertama sortasi, tahap kedua pulping, tahap ketiga perendaman, tahap keempat pengeringan biji kopi, tahap kelima pengupasan kulit tanduk, dan tahap terakhir sortasi akhir biji kopi. Selanjutnya setelah biji kopi itu kering, dilakukan roasting atau penyaringan. Penyaringan atau roasting merupakan tahapan pembentukan aroma dan cita rasa khas kopi dari dalam biji kopi dengan perlakuan panen. Pasca panen biji kakao. Pasca panen merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan hasil tanaman kakao. Harga jual biji kakao sangatlah beragam, tergantung juga dari pengepul. Penanaman pasca panen sangat menentukan mutu hasil produksi biji kakao. Mutu biji kakao merupakan hal yang sangat penting dalam produksi kakao dan olahannya. Jika biji kakao bermutu rendah, produk olahannya akan buruk. Pengawasan mutu menjadi hal yang perlu diperhatikan, yakni dengan adanya infeksi dan penerapan Good Manufacturing Practices atau GMP. Prinsip GMP adalah untuk menetapkan mutu yang baik mulai dari aspek bahan tanaman agronomi, prapanen, pasca panen, penggudangan, pengiriman, hingga produk akhir. Berikut adalah tahapan pasca panen biji kakao.
tahapan penanganan pasca panen. Yang pertama ada sortai, buah kakao yang sehat dengan buah kakao yang rusak. Yang kedua ada pembelahan buah, yaitu untuk mengambil atau mendapatkan biji kakao. Yang ketiga fermentasi, yaitu untuk memudahkan melepas zat lendir dari permukaan kulit biji. Yang keempat ada perendaman dan pencucian, yaitu untuk menghentikan proses fermentasi dan perbaikan kenampakan biji. Yang kelima pengeringan menggunakan mesin. Yang terakhir penggudangan, yaitu menyimpan hasil biji kakao hasil sortai dalam kondisi yang aman sebelum dipasarkan ke konsumen. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.